Untuk soal pertama, jelaskan Ya. mekanisme sistem first in, first out, dan apa saja upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut. First in, first out, Kak. Itu mengenai barang keluar masuk. Barang keluar masuk. Ya. Penjualan gitu kah maksudnya? Bukan. Atau Barang yang masuk dan barang yang keluar dan masuk. tanggal, ya masuk tanggal maksudnya lah. Barang keluar masuk. Maksudnya ITR gitu kah? Sistem barang keluar masuk tuh gimana, Kak? Yang biasanya mereka mengeluarkan atau yang masuk. Kalau barang masuk tuh biasanya GRPO. GRPO itu dari barang dari supplier. Dari supplier itu biasanya kalau barang masuk kami lihat di PO, ada PO-nya, kami cocokkan nota barang. Habis itu kalau sudah cocok kami tembak langsung jadi barang masuk, dikasih tanggal, ditempeli tanggal, minta approve. Kalau sudah di-approve baru disusun, kalau belum di-approve masih dipisah, andakannya masih dipisah. Tapi kalau misalnya barang masuk dari, cabang, misalnya dari pusat Belitung atau cabang lain, itu dicek sesuai barang masuk yang di-list di ITR-an, kalau sudah oke baru diterima ITR-nya. Halo. Iya. Kita lanjut ya, Kak. Untuk soal kedua. Ya. Coba sebutkan apa saja dampak negatif jika staf gudang tidak melakukan stok opname secara berkala minimal 3. Kalau misalnya tidak melakukan stok opname, kemungkinan kalaunya selisih barang mencarinya agak rumit. Habis itu selisih barang apa tadi Mbak? Coba ulang lagi Bang. Coba sebutkan apa saja dampak negatif jika staf gudang tidak melakukan stok opname secara berkala minimal 3. Tadi 2 ada yang Pian jawab, Kak. 1 lagi. Memudahkan mencari barang. Tadi itu sudah dijawab loh, Kak. Iyalah. Satu lagi, Kak. Pas itu aja dah. Oke. Kau mikir. Kita lanjut lah, Kak. Untuk soal ketiga, apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Kalau misalnya tidak terdata di sistem, dicek di sistem tidak ada, habis itu menanyakan ke bagian gudang Belitung, misalnya contohnya kayak Lili. Itu tuh biasanya aku sih minta cekakan sama Lili, ini kenapa barang nih aku cek email kada masuk sistem. Tolong Pang cekakan, bisa juga barang gift. Hadiah dari supplier misalnya. Kayak gitu, Pang. Oke. Kita lanjut, Kak. Untuk soal keempat, mengapa barang chipping harus dikeluarkan terlebih dahulu pada saat ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Karena barangnya sudah aktif. Karena barangnya sudah aktif. Jadi harus dikeluarkan lebih dulu. Oke, kita lanjut lagi untuk soal terakhir.
Jika ada barang fresh yang dikeluarkan terlebih dahulu tetapi stok barang chipping masih ada, berapa denda yang kalian harus bayarkan? 50.000. 50.000 ya, oke. Untuk pertanyaannya sudah selesai. Dari jawaban Pian tadi itu ada sedikit yang perlu dikoreksi. Ya. Untuk soal pertama tadi mengenai jelaskan mekanisme sistem first in, first out atau FIFO dan apa saja upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut. Untuk sistem FIFO adalah mengeluarkan barang yang pertama kali masuk untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Upaya yang harus dilakukan untuk menjalankan sistem FIFO adalah dengan memberi label tanggal masuk, pengecekan persediaan stok, dan lain-lain. Ya tadi jawaban Pian dibetulkan aja sih Kak. Tadi biasanya Pian kayak gini loh Kak. Misal ada barang itu yang pertama kali masuk dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, biasanya aku cek sistem loh. Di situ kan kelihatan tuh tanggal masuknya tanggal berapa. Misalnya ada beberapa email, misalnya ada 5, dilihat yang di paling atas, email paling atas. Nah, di situ dilihat tanggalnya kelihatan, Bang. Tanggal berapa masuknya. Oke, itu biasanya Pian kasih label tanggal masuk loh, Kak. Kalau tanggal masuk sudah ada, tapi kadang misalnya barang dari cabang tuh atau dari Belitung kadang tempelannya tuh kededa. Jadi Pian nempelin Kededa sendiri. tanggal. Jadi misalnya pas hendak berjualan tuh lo mencek dulu ke sistem tanggalnya nih tanggal berapa nih, kenapa kada betempel, terpacul kah tempelannya tuh. Jadi dicek aja di sistem SAP tuh kelihatan dia Bang tanggal masuknya. Kecuali SAP gangguan karena kau mencek tuh Gin, berupaya juga minta cekakan misalnya kalau wae di cabang lain kau mencekakan lo buhannya kada gangguan di Ayanija misalnya gangguan. Nah, ku teleponi Bang acak tuh. Oke, kita lanjut kalau untuk soal kedua mengenai coba sebutkan apa saja dampak negatif jika staf gudang tidak melakukan stock opening secara berkala minimal 3. Yang pertama itu ketidakakuratan stok yang dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan barang. Terus kesulitan dalam memenuhi permintaan pelanggan, risiko kehilangan atau pencurian barang yang tidak terdeteksi, dan kerugian finansial akibat stok yang tidak terkontrol. Tadi koreksinya di satu jawaban yang kurang kalah untuk soal yang ini. Terus lanjut untuk soal ketiga, apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Yang pertama bisa melakukan pengecekan di sistem SAP untuk memastikan apakah barang tersebut sudah di-input atau belum. Setelah itu koordinasi ke tim PM terkait apakah unit ini merupakan barang stok jual atau sebagai gift. Dan bisa juga konfirmasi ke SM jika ada SM-nya atau accounting untuk tindakan selanjutnya. Jadi jawabannya betul aja. Terus lanjut untuk soal keempat, mengapa barang chipping harus dikeluarkan terlebih dahulu pada saat ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Karena barang yang telah di chipping itu wajib dikeluarkan terlebih dahulu untuk menghindari denda aging chipping dan garansinya pun sudah aktif. Terus lanjut untuk soal terakhir mengenai jika ada barang fresh yang dikeluarkan terlebih dahulu tetapi stok barang chipping masih ada, berapa denda yang kalian harus bayarkan? Untuk dendanya itu 50.000 per unit ya Kak. Jadi jawabannya betul aja sih. Dari penjelasan Ulun tadi ada yang mau ditanyakan kah? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada untuk tesnya sudah selesai ya Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih.